Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sahabat TV 10. Bahagia rasanya Carla Ratna dapat menjumpai Anda kembali melalui program Bincang Psikologi persembahan TV 10. Kali ini Carla berada di Padepokan Patrap Surakarta milik dari psikolog kita. Beliau adalah seorang psikolog yang juga seorang dosen di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ada Pak Setio Purwanto. Assalamualaikum Pak Setio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak? Baik, Alhamdulillah. Senang rasanya bisa menjumpai sahabat TV 10 lagi ya Pak ya. Setiap minggu kita usahakan untuk menghadirkan satu tema yang menarik yang kita angkat, semoga saja apabila ini memang kalau merupakan problem yang dihadapi oleh sahabat TV 10, harapan kita bisa menghadirkan solusi untuk mereka. Tapi kita juga masih mengundang nih sahabat TV 10, silahkan di nomor WhatsApp yang tertera di layar Anda bisa berpartisipasi, silahkan curhat boleh, menanyakan apa saja boleh ya. Silahkan di nomor WhatsApp yang tertera di layar, kami tunggu Anda. Dan di kesempatan kali ini sudah masuk nih Pak, ada satu WhatsApp yang kita tayangkan juga, kita tampilkan di layar. Ada sahabat TV 10 yang berkirim WhatsApp. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan, keponakan saya dulu waktu kecil atau SD sering mendengar bisikan untuk bunuh diri. Waktu SD ya Pak. Tapi sekarang usia sudah SMA. Sudah tidak ada bisikan untuk bunuh diri, tapi sering tidak bisa menahan amarah. Waduh. Mohon penjelasan apakah keponakan saya belum sembuh? Terima kasih. Ini Pak, jadi waktu SD sering mendengar bisikan untuk bunuh diri. Sekarang sudah gede, sudah SMA, sudah nggak ada bisikan untuk bunuh diri, tapi sering tidak bisa menahan amarah. Jadi amarahnya mungkin tidak terkontrol ya Pak ya. Dan ini ditanyakan apakah keponakan saya belum sembuh begitu. Sebenarnya apa yang terjadi ini Pak? Waktu kecil kok sudah mendengar bisikan untuk bunuh diri? Ya, bisikan itu masuk halusinasi ya. Halusinasi. Ya, halusinasi itu merupakan persepsi sensorik. Persepsi sensorik itu, sensornya kan pendengaran gitu kan ya. Berarti persepsi pendengarannya tanpa ada rangsangan atau stimulus. Jadi dia mendengar sesuatu tapi sebenarnya tidak ada suara gitu loh. Oh, sebenarnya tidak ada suara. Cuma dia seolah-olah mendengar bahwa itu bisikan. Bagi dia bukan seolah-olah. Bukan seolah, memang benar-benar bisikan. Ya. Tapi buat kita yang orang lain tuh nggak dengar gitu ya. Nah, bagi orang lain tuh nggak ada rangsangan apapun, nggak ada yang nyuruh dia bunuh diri, tapi dia persepsi sensoriknya itu dia mendengar gitu, mendengar bahwa kamu bunuh diri begitu, dan itu berulang. Ya, itu halusinasi. Nah, ya, itu tadi SD ya, berarti kelas SD Pak. Ya SD. Maksud SD sudah ini loh, sudah mengalami halusinasi gitu. Itu penyebabnya apa sih Pak? Ya bisa aja. Anak SD mengalami halusinasi ya. Itu bisa ya, tidak hanya halusinasi pendengaran, kadang-kadang penglihatan ya. Penglihatan juga. Yang sering kita lihat misalnya ada anak indigo gitu kan. Betul. Ya sebenarnya itu halusinasi gitu. Karena orang lain nggak lihat itu, orang lain nggak lihat, dia sendiri yang lihat, nah, itu halusinasi. Nah, tapi ada halusinasi yang memang itu berasal dari gejala-gejala ketidaknormalan psikis. Ya, pada anak-anak bisa jadi itu karena adanya perkembangan otak atau pertumbuhan otak yang tidak wajar. Ya, perkembangan otak yang tidak wajar. Jadi memang itu saraf ya. Jadinya memang seolah-olah kita menimbulkan sebuah suara-suara itu tadi. Nah, kemudian juga pengalaman traumatis pada anak, atau mungkin sebelum ya, mungkin itu si anak itu dulu sebelum mengalami halusinasi itu mengalami kondisi depresi ya, mengalami kondisi masalah psikologis yang berat. Ya, atau entah dia kecewa dengan orang tuanya, atau dia kecewa dengan lingkungannya, atau dia bahkan pernah dibully, pernah dilecehkan, ya. Nah, kondisi-kondisi itu bisa menimbulkan trauma menimbulkan depresi bisa menyebabkan halusinasi.
ya pada anak. Memang jarang sih ya anak-anak ya mengalami halusinasi. Makanya ini SD loh sudah mendapat SD. bisikan untuk bunuh diri. Berarti kan Ya. ditelusuri dulu nih penyebabnya apa gitu ya. Pak? Iya, makanya dipelajari dulu kenapa anak ini kok mengalami halusinasi, gejala depresi apa yang menyebabkan dia pernah mengalami ya. Bisa jadi kalau memang perkembangan otak sih ya itu ini ya. Fisik ya. Berarti? Ya fisik ya. Memang itu harus melalui penyembuhan ke dokter, ke psikiater ya. Tapi kalau itu berupa hal-hal yang bersifat traumatik ya dua-duanya Ke psikolog dan ke psikiater gitu kan, karena harus terapi obat juga, karena kalau sudah halusinasi itu ya bagian otaknya pasti ada yang tidak normal, tapi juga harus diselesaikan dengan psikologi kalau memang penyebabnya adalah masalah-masalah yang bersifat traumatis ya. Kemudian juga anak-anak itu kan rawan mengalami kondisi-kondisi fisik yang istilahnya itu kondisi medis yang tidak rawan lah ya, kritis. Misalnya anak terjatuh gitu loh. Jadi mudah sekali terkena ini loh kondisi medis yang anak sendiri itu rawan terkena gitu loh. Misalnya kejang-kejang gitu kan. Anak-anak kan sangat rawan sekali itu ya. Betul. Nah, itu bisa jadi penyebabnya juga. Bisa menjadi penyebabnya. Jadi demam tinggi, benturan kepala, itu kan bisa trauma pada otak, trauma pada kepala. Nah, itu juga bisa menyebabkan anak akhirnya mengalami halusinasi. Itu dia. Makanya kenapa anak-anak kok sudah mendapatkan bisikan untuk bunuh diri. Kalau beberapa waktu lalu kita pernah bicara tentang schizophrenia. Schizophrenia pada dewasa kan waktu itu ya. Pada dewasa waktu itu. Tapi ini terjadi pada anak-anak. Terjadi pada anak-anak. Nah, tapi dampaknya ini Pak, setelah SMA loh Pak. Ya. Tidak ada bisikan untuk bunuh diri lagi. Itu artinya apakah sudah sembuh? Akan tetapi sering tidak bisa menahan amarah. Nah. Ya. Itu berarti kan belum sembuh ya. Berarti belum sembuh ya. Ya, belum sembuh. Jadi sewaktu anak-anak itu sama orang tuanya mungkin dibiarkan saja. Tidak mendapat penanganan. Tidak mendapat penanganan, hilang gejala ingin bunuh dirinya, halusinasinya, tapi sumber masalahnya entah itu dia trauma atau ada gejala fisik yang lain itu terabaikan. Jadi artinya memang tidak mengganggu, tapi itu kan masih dalam suatu saat ketika dia kondisinya mentalnya lemah gitu, dia akan muncul gitu. Tapi beda gitu, tidak bisikan lagi, tapi tidak bisa menahan amarah loh Pak. Ya. Artinya kan berarti dia entah itu pemarah atau ngamukan atau seperti apa kan ya? Iya, jadi memori-memori masa lalu itu kan akan menyebabkan gangguan mental, gangguan psikis. Nah, itu belum hilang traumanya. Dan itu tidak menimbulkan halusinasi. Meskipun Belum sembuh. Tidak menimbulkan halusinasi untuk bunuh diri lagi. Ya. Tapi efeknya jadi marah. Jadi marah. Ya itu karena tadi dalam psikologi itu kan ada memori alam bawah sadar. Nah, nyimpennya di situ gitu loh. Sementara tersimpan dulu. Terpendam ya. Terpendam karena mungkin aktivitas waktu SMP ya, kan itu SMP. Banyak kesibukan. SMP itu bagi dia menyenangkan, semuanya oke. Nah, ketika SMA mungkin ada stresor ya, menginjak remaja dia kan ada beberapa hal-hal yang membuat dia stres. Katanya kan memang remaja itu kan rentan stres. Rentan stres ya. Bahkan ada satu teori itu remaja itu masa badai dan topan, storm and stress. Ya. Nah, pada kondisi itu mungkin memicu alam bawah sadarnya sehingga kayak membangkitkan Kalau di waktu kecil itu gejalanya halusinasi, nah kalau sekarang remaja itu gejalanya marah-marah, meledak-ledak. Ya, tapi ingat bahwa ini gejala. Kalau ini terus tidak mendapatkan penanganan, itu marah-marahnya nanti lama-lama jadi halusinasi lagi.
Nah, itu lebih berat. Jadi marah-marah ini gejala ya, sahabat Gejala. TV10. Marah-marah padahal sudah meledak-ledak, tapi masih merupakan gejala. Gejala. Puncaknya adalah halusinasi. Nah, nanti akan muncul halusinasi. Kemungkinan Lebih mengerikan, Pak. Kalau kemarin bunuh diri kan- itu mungkin muncul. Oh, Ya. serem juga ya, Pak. Ya kalau dulu anak-anak kan ya bunuh diri itu gimana kan dia juga Nggak belum tahu ya. belum paham banget ya. Tapi sekarang bunuh diri itu dia sudah tahu bagaimana cara bunuh diri. Dia akan melakukan searching di internet cara bunuh diri. menyakiti dirinya sendiri. Dirinya. Nah, itu lebih Ngeri ya, Pak. lebih ngeri. Makanya segera mendapat, saran saya sebaiknya segera mendapat penanganan. Ya. Karena ini sudah remaja, gejalanya kok timbul marah-marah yang tidak wajar. Nah, diharapkan nanti dengan penanganan baik medis maupun psikologis itu bisa lebih dini. Karena gangguan seperti ini semakin dini ditangani, itu akan semakin cepat. Bisa hidup normal lagi. Kadang-kadang orang tua, Allah nggak apa-apa marah-marah, Menyepelekan. anak-anak biasa gitu. Terus kayak gini nggak apa-apa. Padahal ini gejala yang harus diwaspadai ya, Pak. Betul. Ya. Karena nanti puncaknya justru lebih mengerikan lagi. Wong dari kecil aja sudah dapat bisikan untuk bunuh diri. Ya. Apalagi ini sempat teredam, tapi kan berubah menjadi marah-marah. Ya. Nanti kalau sudah sampai puncaknya berbahaya. Nah, bagaimana Betul. penanganannya? Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Psikologi karena kami akan segera kembali untuk Anda. Tetap di TV 10. Program Bincang Psikologi dari TV10 yang masih Anda simak dan masih bersama saya Carla Ratna, juga psikolog kita Pak Setio Purwanto. Sekali lagi kami ingatkan untuk Anda yang ingin curhat atau punya masalah yang daripada dipendam sendiri, nanti tuh di alam bawah sadar itu ya Pak ya, nanti ya justru kalau terjadi puncaknya ada atau ada stimulan yang membuat Anda membangkitkan masalah itu, jadi nanti daripada efeknya kemana-mana ya Pak ya, Iya. ini dicurhatin, silahkan curhatnya ke sini saja, nanti bisa kita samarkan namanya gitu, Iya. tidak kita sebutkan namanya. Tapi nanti Anda sudah bisa curhat, siapa tahu juga ketemu solusinya begitu. Iya. Ya. Jangan dipendam sendiri. Masalah itu jangan dipendam sendiri ya Pak ya. Betul, ya. Efeknya buruk. Sama halnya dengan tadi halusinasi pada masa anak-anak yang dampaknya setelah remaja. Itu tadi disampaikan ini ya baru gejala, ini remaja yang ngamukan ini masih gejala gitu, belum puncaknya. Nah, dampaknya apa sih Pak untuk orang yang mengalami hal seperti ini, jadi berhalusinasi di masa kanak-kanak dan dampaknya setelah remaja? Iya, tadi kan memang sumber gangguannya itu di alam bawah sadar ya, jadi memang belum selesai gitu loh. Nah ini kalau nggak selesai kan sampai remaja, sampai dewasa, bahkan sampai tua itu kan. Kalau sebelum bunuh diri loh Pak. Hah? Nah masalahnya nanti kalau puncaknya tadi dari kecil aja sudah dapat bisikan bunuh diri. Nah ya, itu takutnya kan. Ya, oke lah kalau dia baru marah-marah gitu kan. Tapi ini kan satu tanda bahwa ini ada gejala yang mulai meningkat. Mungkin halusinasinya udah hilang, tapi kalau memang itu dibiarkan ya akan bisa muncul lagi kan gitu. Ya mudah-mudahan tidak lah. Nah, yang pasti ketika si anak tadi menginjak remaja itu tentu dia akan mengalami kecemasan dan depresi Dampaknya kecemasan Ya. dan depresi ya. Kecemasan dan depresi ya, karena kan bawah sadar tadi yang unfinished business, jadi urusan yang belum selesai di masa Urusan yang kecil kebawa-bawa sampai remaja. Nah artinya mungkin ya problemnya itu remaja umum lah, namanya studi ya dengan teman, tapi bagi dia itu bisa menjadi masalah yang sangat berat dan itu bisa menimbulkan efek psikologis cemas dan depresi. Maka munculnya marah-marah itu karena dia sendiri itu cemas gitu loh. Dia sedang marah-marah itu efek dari cemas. efek dari cemas gitu. Dia berusaha untuk menghindari atau melawan cemas itu kan dengan bentuk marah-marah gitu kan. Nah mungkin agak sulit di logika, tapi ya marah-marah itu kalau kita melihat kan dia
kenapa sih kok dia marah-marah gitu kan. Nah, bisa jadi dia takut sesuatu, kemudian dia juga takut itu kan bentuk kecemasan ya. Cuma kalau takutnya berlebihan jadi cemas. Nah, itu bisa jadi dia marah-marah gitu loh. Misalnya ada cicak lewat gitu aja dia sudah bisa marah-marah, mungkin karena saking takutnya dengan hal yang membuat dia kaget kan itu. Sebenarnya dia kaget takut gitu ya. Dia takut. Efeknya jadi marah-marah. Jadi marah-marah. Nah, kemudian akhirnya kalau dia sering marah-marah itu dia jadi semacam respon lingkungan itu kan jadi berkurang ya, sehingga dia merasa tidak diterima. Ya kan, kalau dia marah-marah kan otomatis respon lingkungan kan ya menjadi negatif kan. Gak usah diajakin deh, dia suka ngamukan gitu kan, biasanya gitu ya. Nah itu, ya, betul. Teman-temannya kan juga males ya. Nah, teman-temannya males, nanti dia marah-marah. Gitu. Akhirnya apa? Ya dia merasa terasing akhirnya. Nah, dia merasa terasing, orang-orang pada nggak suka dengan saya. Nah, kalau seperti itu, akhirnya dia menyendiri akhirnya. Withdrawal. Nah, udahlah aku ngunci di kamar aja. Nah, akhirnya itu. Nah, itu dampaknya. Kemudian juga ada sedikit banyak mengalami gangguan tidur. Jadi remaja itu udah mulai gangguan tidur, dia sudah kalau tiap hari, tiap malam nggak bisa tidur, pegangannya HP sampai pagi, nanti kalau sekolah dia baru ngantuk. Wah, timbul masalah akademis di sekolah, tambah jadi kemana-mana. Jadi kemana-mana. Ya, itu dampak-dampak di dampak halusinasi, dampak marah-marahnya tadi ya, secara psikologis. Ada dampak kehidupan sosial tadi ya. Iya. Dia jadi terasing, sulit untuk berinteraksi dengan lingkungan, karena dia sensitif gitu loh. Sensitif itu orang nggak ngerasani, tapi dikiranya ngerasani dia. Akhirnya dia marah kan gitu. Akhirnya dia menghindar, akhirnya ya dia terasing dengan dirinya sendiri kan gitu ya. Kemudian juga secara sosial dia mengalami sebuah perilaku-perilaku yang aneh. Perilaku yang aneh gitu. Perilaku aneh itu ya misalnya lah mengunci diri di kamar. Dia di kamar sampai berjam-jam, sampai lama. Terus dia kadang-kadang kegelapan, dia menyendiri kan gitu. Kemudian di kejauhan dia kadang-kadang tertawa sendiri. Nah, itu perilaku aneh-aneh yang ditimbulkan karena gangguan yang belum selesai tadi di waktu kecil tadi kan. Ya. Nah, kondisi-kondisi seperti ini kalau masih remaja tentu akan mengganggu secara akademik ya di sekolah. Iya, betul. Kalau dia tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan, tidak bisa bergaul dengan teman-teman sekolahnya, kan akhirnya dia stres dengan lingkungan sekolah. Akhirnya dia mogok sekolah dengan alasan orang lain nggak bisa nerima saya nggak nyaman di sekolah, guru-gurunya galak-galak, dan lain sebagainya. Dia cenderung untuk menyalahkan lingkungan daripada dia menyadari bahwa aku ini sakit gitu ya. Dia lebih memproyeksikan ke sekolah. Sekolah nggak nyaman lagi, guru-gurunya galak, temannya membuli dia, dan seterusnya. Nah, tentunya juga nantinya kan akademiknya terganggu dong kalau begitu kan. Iya, pasti. Ya, ya nggak akan bisa melanjutkan sekolah kalau gitu kan. Nah, kalau udah melanjutkan sekolah, masalah timbul lebih luas lagi. Keluarganya menekan dia untuk sekolah, dia sendiri nggak mampu berangkat ke sekolah. Sekolahnya mengancam dia, kalau kamu nggak masuk sekian kali lagi kamu akan dikeluarkan. Keluarga tambah menekan lagi, dia tambah tertekan, tambah stresnya nambah-nambah. Wah, sudah itu. Kalau orang tua, guru, dan terutama dia nggak menyadari kondisinya, ya masalahnya akan semakin berat juga gitu loh. Nah, itu nanti kondisi-kondisi seperti itu yang akan menimbulkan gangguan psikisnya akan lebih parah lagi, ya kan? Nah, kalau sudah begitu, kemungkinan nanti munculnya halusinasi, bunuh diri, kamu itu lebih besar dan bisikannya mungkin lebih kompleks. Kamu ini orang yang tidak punya arti di dunia.
kamu disingkirkan di sana, keluargamu yang mengancam, keluargamu menyingkirkan kamu, teman-temanmu menjauhi kamu, guru-gurumu juga membenci kamu. Untuk apa kamu hidup Untuk lagi? apa kamu hidup Bisikannya lagi seperti itu udah. Bahkan udah sampai kompleks. bisikan cara bunuh dirinya juga Nah, mungkin ya udah Pak. kamu cara Sekompleks bunuh diri itu. itu. Dengan bunuh diri masalahmu selesai. Udah bisikannya gitu terus. Nah, semakin depresi. Kalau dia sudah hilang kendali, melihat bunuh diri itu sesuatu hal yang sangat menyenangkan. Nah, itu bahaya lagi tuh. Sudah kesadaran dirinya udah turun, dia tidak kontrol, ya bisa saja dia bunuh diri. Dampaknya Ya kan? seberat itu memang. Seberat itu. Dari awalnya yang halusinasi. Mungkin kalau belum berarti dia masih bisa berpikir ya. Mau Masih bunuh bisa diri pakai takut logika mati lah. kan gitu ya. Kalau sekarang bunuh diri nyaman sekali, bukan takut Sudah mati. loss ya Pak. Loss. Nah, itu. Lalu bagaimana penanganannya Pak apabila kita sebagai orang-orang sekitar menemukan gejala seperti ini? Ya, ini kan masih remaja ya. Masih Masih remaja. bisa tertolong ya, Pak? Iya, masih bisa. Terutama orang tua lah. Orang tua. Jadi orang tua ini berperan penuh. Orang tua berperan penuh terhadap kesehatan mental anak. Tanggung jawab penuh pada orang tua. Ya. Yang pertama, orang tua itu harus tahu cara menangani anak-anak yang mengalami gangguan mental seperti ini. Seringkali orang tua malah ikut-ikutan stres. Iya. Orang tua ikut-ikutan stres, ikut menekan anak. Oh, itu tambah anak tertekan, tambah nggak menyelesaikan masalah. Di satu sisi anak itu butuh kenyamanan, butuh perlindungan, rasa aman, butuh cerita ke orang tua. Ini justru malah orang tua ini nekan. Kamu tuh gimana, sekolah sudah dibiayai kok kamu nggak mau sekolah, yang ini gitu. Nah, anak tambah stres. Jadi pemahaman ya, kalau orang tua nggak paham ya datang ke psikolog lah, ke ahlinya, agar diberi pemahaman. Orang tuanya? Orang tuanya. Oh, orang tuanya. Iya, orang tuanya dulu. Orang tuanya dulu ya, Ya. Pak. Karena yang akan berhadapan langsung Betul. intens adalah orang tua. Orang tua, karena dia juga anak itu berinteraksinya lebih lama dengan orang tua daripada dengan psikolog. Betul. Ya kan? Nah, maka orang tua bertanggung jawab penuh. Nah, di sini memang banyak kesadaran dari orang tua yang kurang ya untuk hal ini. Ini saya sampaikan kenapa? Karena banyak kasus ternyata orang tuanya kurang paham dengan apa yang sedang dialami oleh anak. Dan kadang nggak tahu harus ngapain. Nah, gitu. Nah, kemudian juga dukungan sosial keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar itu penting bagi anak agar dia merasa aman. Kalau perlu adakan ke psikiater kalau memang diperlukan. Anaknya. Ya, tapi itu sebaiknya ke psikolog dulu, agar nanti direkomendasikan ke psikiater ya. Ya. Itu Begitu ya, penanganannya itu. Tapi orang tua harus mendapatkan bimbingan dulu bagaimana untuk menangani anaknya, Betul menghadapi sekali. anaknya ini. Iya. Yang paling penting karena peran orang tua sangat penting ketika anak menghadapi kasus semacam ini. Iya. Baik, terima kasih untuk ilmunya Pak Setio, dan Sama-sama. sayangnya hampir 30 menit ini. Oh iya, Saatnya terasa. untuk berpisah. Ada yang mau disampaikan dulu untuk sahabat TV 10 terkait materi tema kita hari ini? Iya, gangguan mental saat ini sudah banyak dialami oleh anak ya, Iya, mulai karena anak ya. Lingkungan yang sudah mulai kompleks juga, anak yang kecerdasannya udah melebihi dulu-dulu kita Iya, itu ya, dengan gadget dan sebagainya. Nah, ini perlu perhatian orang tua. Kalau anak mengalami gejala-gejala yang kurang positif, ya segera konsultasikan, jangan ditangani sendiri. Jangan ditangani sendiri. Iya, Anda karena bukan kadang-kadang ahlinya. salah menangani justru membuat anak tambah Parah. buruk ya, tambah Buruk parah. kondisinya. Baik, terima kasih Pak Setio untuk ilmunya. Jika Anda menemukan gejala yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Setio, satu diantaranya adalah anak berhalusinasi, atau mungkin anak-anak marahnya meledak-ledak atau bagaimana, itu segera konsultasi atau segera dibawa ke ahlinya ya Pak ya. Iya. Bisa psikolog dulu, nanti tergantung keputusan psikolog mau dirujuk ke psikiater atau bisa ditangani oleh psikolog. Itu nanti yang ditentukan sesuai dengan diagnosanya dari psikolog. Makanya pastikan Anda aware ya dengan anak atau anggota keluarga lainnya yang sekiranya menghadapi gejala-gejala yang tadi disampaikan oleh Pak Setio, karena efeknya sungguh sangat ngeri.
Baik, terima kasih sekali lagi untuk Anda atas kebersamaannya 30 menit kurang lebihnya. Saatnya saya Carla Ratna, psikolog kita Pak Setio Purwanto, dan seluruh kru yang bertugas untuk undur diri dan menjumpai Anda kembali insya Allah di lain kesempatan. Jangan lupa silakan curhat di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Tetap bersama kami di TV 10 Inspirasi dan Edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.